Kita ketemu kembali dalam Quo Indonesia edisi akhir tahun. Episode ke-9. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita akan segera menutup tahun 2025 dengan duka yang masih menyelimuti kita. Terutama karena bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu ternyata memakan banyak sekali korban. Baik itu yang meninggal, luka-luka, dan hilang. Di samping harta benda yang hancur, terbawa banjir, dan pecah berkeping-keping. Banyak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, kantor, listrik, dan saluran komunikasi yang terputus. Kita melihat air mata yang tumpah di mana-mana. Kita melihat kedukaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kita melihat harapan yang tenggelam. Kita tidak tahu persis berapa besar kerugian yang terjadi. Walau sesungguhnya angka kerugian itu sulit untuk dirupiahkan. Karena bagaimana mungkin merupiahkan kematian dan hilangnya orang tua, hilangnya anak dan sanak saudara. Kerugian jalan, fasilitas umum, bangunan bisa dihitung. Tidak semua kerugian bisa dihitung seperti waktu, rasa cemas, dan ketakutan yang mendera kepala, trauma yang terjadi. Semua itu pastilah butuh penyembuhan atau healing yang lama untuk melupakan bencana. Walau itu pun tidak akan mudah. Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar 52 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi. Well, 52 triliun rupiah bukanlah angka yang kecil. Walau kita belum tahu persis apakah 52 triliun rupiah itu cukup untuk memulihkan keadaan menjadi keadaan semula sebelum banjir bandang dan tanah longsor itu terjadi. Bisa jadi dibutuhkan anggaran yang lebih besar. Kalau melihat skala kerusakan yang terjadi, kita juga mesti menghitung pembiayaan yang datang dari pihak swasta atau individual yang akan membangun kembali rumah, membangun kembali toko atau kantor mereka. Yang pasti, angka kerugian bisa jadi lebih besar. Mungkin juga tidak begitu banyak bedanya, tapi bisa jadi lebih besar. Dan bisa jadi alokasi anggaran yang dibutuhkan, ya, itu butuh banyak sekali, ya, tambahan-tambahan, ya, dari pihak swasta misalnya. Saya pribadi merasa bahwa magnitude bencana dan kerugian yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa jadi lebih besar, ya. Pertanyaannya, berapa kabupaten yang terkena bencana di Aceh? Berapa kabupaten yang terkena bencana di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat? Ketika tsunami terjadi di Aceh pada tahun 2004, yang terkena dampak hanya beberapa kabupaten, hanya di Aceh. Saya harus tambahkan, termasuk Nias. Ya. Nah, membandingkan bencana tsunami dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor sekarang ini tidak gampang. Dan dalam beberapa hal tidak mungkin bisa dibandingkan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana tata kelola anggaran rehabilitasi ini dilakukan? Presiden Prabowo menyadari hal ini. Dan sejak dini, Presiden Prabowo sudah wanti-wanti agar jangan terjadi kebocoran, jangan terjadi korupsi dalam proses rehabilitasi ini. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo menyadari bahwa potensi korupsi itu ada, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang muncul ke permukaan.
seperti yang ditunjukkan oleh KPK, oleh kejaksaan dan pengadilan. Korupsi itu terjadi di banyak instansi, termasuk Departemen Agama, di mana korupsi dana haji dan pencetakan Al-Quran pernah diberitakan. Korupsi juga terjadi ketika pandemik COVID-19 terjadi, di mana anggaran vaksin dan APD dikorupsi. Pernah juga ada korupsi terjadi di Kementerian Sosial. Bayangkan betapa masifnya korupsi yang terjadi. Jadi korupsi itu tidak pilih bulu. Siapapun yang menduga ada korupsi di Departemen Agama, siapa yang menduga ada korupsi pada saat pandemi COVID-19, siapa menyangka di Departemen Sosial korupsi juga terjadi. Dalam literatur Indonesia memang dikenal karena korupsinya memang endemik, memang sistemik, dan widespread atau di mana-mana. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem, bukan lagi sekedar budaya. Transparency International mempublikasikan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK setiap tahun. Dan prestasi Indonesia terbilang jelek, untuk tidak dikatakan memalukan. Tahun 2024, IPK Indonesia itu 37. Kalah jika dibandingkan dengan Singapura 84, Malaysia 50, dan Vietnam 40. Kita memang lebih baik ketimbang Thailand, ketimbang Laos, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Tapi itu tidak membuat kita bangga seharusnya. Perlu diketahui bahwa IPK itu dihitung dalam rentang 0 sampai 100. Dalam pengertian 0 itu paling korup dan 100 itu tidak ada korupsi atau zero corruption. Nah, perlu diketahui, negara-negara Skandinavia plus New Zealand, indeks persepsi korupsi mereka di atas 90. Singapura, indeks persepsi korupsinya mendekati angka 90. Mereka adalah the cleanest countries. Tapi IPK Indonesia hanya 37 untuk tahun 2024. Ya. Ini terbilang jelek, ya, karena tidak sampai 50. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu ingin IPK Indonesia di atas 40. Tapi itu tidak tercapai. Jadi kalau dibilang korupsi di Indonesia itu endemic, sistemik, dan widespread, ya, di mana-mana, pernyataan itu tidak akan bisa dibantah. Lihat berapa banyak kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan KPK sekarang ini. Ketika saya menjadi ketua Transparency International Indonesia selama 2 periode, saya sering mendapat kritikan dari kolega Transparency International dari negara lain yang heran mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia itu tebang pilih dan tidak memberantas sampai ke akarnya. Hanya bicara mengenai represi, tapi tidak bicara mengenai prevensi. Karena memberantas korupsi itu harus dilakukan dengan tindakan represif dan tindakan preventif sekaligus. Membangun sistem, menutup loophole, menutup celah-celah korupsi. Nah, kembali kepada persoalan banjir, ya. Usaha untuk membantu korban banjir dan tanah longsor adalah usaha mulia dan patut diapresiasi. Kita tahu bahwa banyak kelompok masyarakat dan perusahaan yang mengumpulkan bantuan seperti sembako, obat-obatan, dan pakaian untuk disalurkan. Ada juga yang mengumpulkan uang untuk dikirimkan. Walaupun tidak mudah, karena akses ke tempat-tempat, ya, mereka yang membutuhkan atau penerima manfaat itu tidak mudah. Banyak jembatan yang hancur, banyak jalan yang terputus, ya. Nah, ini semua membuat akses itu menjadi persoalan besar untuk menyampaikan bantuan.
Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana penyaluran sampai ke penerima manfaat? Sejauh mana pengelolaan bantuan tersebut transparan dan akuntabel? Ini isunya. Saya tidak sedang membuat presumpsi bahwa akan terjadi kebocoran dan korupsi, tetapi memastikan ada tata kelola yang baik, governance yang baik, ada pengawasan yang efektif. Jelas itu merupakan sebuah keharusan. Salah satu yang mesti dipastikan adalah perlunya supremasi hukum dijamin. Karena hanya dengan rule of law, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola pemberian bantuan bisa dijamin bersih dan mencapai sasaran. Tanpa penyunatan dan tanpa pemotongan atau tanpa korupsi. Namun, negara hukum Indonesia masih belum berdiri kuat. Terbukti dari posisi Indonesia yang masih belum begitu bagus dalam penghormatan terhadap rule of law. Skor Indonesia dalam Rule of Law Index sekarang adalah 0,52. Angka ini sebetulnya belum masuk angka lulus atau passing grade. Seharusnya minimal angka Indonesia untuk lulus itu adalah 0,60. Ya. Ini angka untuk bisa lulus sebagai negara hukum. Nah, perlu dicatat bahwa indeks rule of law itu dibuat dalam rentang 0 sampai 1. Dengan pengertian angka 0 merujuk pada negara tanpa hukum atau lawless country, sedang angka 1 merujuk pada negara yang menghormati rule of law, negara hukum. Dalam kondisi seperti ini, kita menangani pemberian bantuan buat korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Well, mungkin saya dianggap terlalu berprasangka dengan mengutip indeks rule of law. Tapi menurut hemat saya adalah bijaksana menyadari hal ini dan melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kebocoran dan korupsi. Saya akan menangis dan kita semua akan menangis sebetulnya kalau mengetahui bahwa uang penanganan bencana ditilap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak punya empati dan rasa kemanusiaan. Selain mutlaknya rule of law berfungsi, bekerjanya demokrasi juga tidak kalah penting. Karena berfungsinya demokrasi akan membuat pengawasan publik menjadi efektif. Dalam negara otoritarian, kontrol sosial tidak bisa hidup. Jadi kesewenang-wenangan, kelaparan, kemiskinan, dan korupsi sangat mudah terjadi. Tapi menurut majalah The Economist, Intelligence Unit, Indonesia bukan negara full democracy. Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Ya. Jadi bukan full democracy. Artinya, kontrol sosial tidak berjalan secara optimal. Ruang kebebasan sipil semakin sempit, dan mereka yang mengkritik bisa dituduh tidak membantu pemerintah atau dianggap menuduh tanpa alasan dan sebagainya. Tapi kita semua tahu bahwa pengawasan dan kritik itu penting. Karena hanya dengan kritik dan pengawasan yang terbuka, maka korupsi bisa dicegah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan kritik sebetulnya berfungsi untuk membantu Presiden Prabowo dalam mengawasi penyaluran bantuan dan rehabilitasi agar anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tidak dimakan oleh tikus-tikus di tengah jalan. Demikian monolog pada kesempatan ini. Kita akan ketemu kembali pada kesempatan berikutnya tahun 2026. Silakan like, comments, share, dan subscribe Dan ini akan sangat berarti buat kami semua di sini dan buat kita semua
Karena fungsi Quo Vadis Indonesia adalah untuk membangun kesadaran hukum, kesadaran politik, ya, sebagai bagian dari edukasi yang lebih luas kepada bangsa ini. Sekali lagi selamat tahun baru kepada semua kita dan selamat Natal untuk saudara-saudara kita yang merayakan hari Natal. Sampai ketemu kembali.